Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ibu Nurlina Rahman SPD MSI selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait eratnya hubungan narkoba dengan generasi muda. Mengapa saya bilang erat? Karena generasi muda banyak sekali yang sudah menggunakan narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Zat psikotropika populer disebut ekstasi dan sabu-sabu yang dianggap paling favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan atas. Namun, untuk peningkatan jumlah generasi muda, obat pilihannya adalah heroin kelas rendah, yang dikenal sebagai putau, yang murah, banyak, tetapi berpotensi mematikan. Obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, tempat karaoke, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan mereka bahkan menyebar ke desa-desa terpencil. Karena itu, tidak mengherankan bahwa pengguna narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Baik itu yang berasal dari tanaman sintetis maupun semi-sintetis. Contohnya adalah morfina, opium, kokain, dan ganja. Psikotropika itu sendiri adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya itu seperti ekstasi dan amfetamin. Dan bahan adiktif lainnya apa sih? Bahan adiktif lainnya adalah zat-zat atau bahan lain non-narkotika dan psikotropika yang memiliki pengaruh pada kinerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu seperti alkohol, thinner, dan lem kayu. Ribuan pemuda telah menyia-nyiakan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita Indonesia. Mereka kebanyakan korban dari lingkungan yang kejam, keluarga broken home, dari kebodohan, dari rasa keingintahuan, dan juga dari korban mafia narkoba. Diperkirakan bahwa sekitar 4 juta orang Indonesia adalah sebagai pengguna narkoba, atau sekitar 1 dari setiap 50 orang di Indonesia pernah mencicipi barang terlarang tersebut. Di ibu kota Jakarta diperkirakan 3 dari 10 anak muda adalah pengguna narkoba. Generasi muda dan narkoba merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat, karena belakangan ini banyak ditemui beragam kasus narkoba yang melibatkan generasi muda kita. Bukan hanya sekedar pemakai, tidak sedikit generasi muda yang rela menjadi pengedar narkoba, sehingga semakin banyak membuat pelik permasalahan tentang narkoba di lingkungan generasi muda. Terlibatnya generasi muda di Indonesia pada jaringan narkoba internasional disinyalir telah marak terjadi akhir-akhir ini, sehingga membuat pihak kepolisian dan aparat yang terkait harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap serta meminimalkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Kita tidak bisa semena-mena menyalahkan para generasi muda tersebut, mengapa sampai mereka terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut. Adalah sebuah langkah yang bijak apabila kita mencari akar pokok permasalahan mengapa mereka sampai tergelincir di dunia narkoba. Bila masalah utama adalah pada peran orang tua yang kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anaknya, pola pendekatan orang tua harus segera dilakukan. Demikian juga ditemukan pemicu masalah lainnya. Setiap narkoba memiliki level dan golongannya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintah. Itu karena tidak semua narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya. Jenis-jenis narkotika itu ada 3 golongan. Golongan pertama adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, tembakau gorila, dan lain sebagainya.
Untuk golongan kedua itu ada bentametadol, petidin, dan turunannya. Untuk golongan ketiga ada kodein dan turunannya, metadon, naltrexone. Pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja, yang dirata-ratakan usia sasaran narkoba ini adalah seusia pelajar, yaitu berusia sekitar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya, dia merasa ketagihan atau sakau, yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Jenis ganja juga adalah termasuk narkoba. Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkan begitu kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Namun demikian, ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini lebih bernilai ekonomi. Orang lebih banyak menanam ganja dan di banyak tempat disalahgunakan. Di sejumlah negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang, tetapi beberapa negara lain penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. Syaratnya adalah varietas yang ditanam harus mengandung bahan narkotika yang sangat rendah atau tidak ada sama sekali. Sebelum ada larangan yang ketat terhadap penanaman ganja di Aceh, daun ganja menjadi komponen sayur yang umum disajikan. Bagi penggunanya, daun ganja kering dibakar dan dihisap seperti rokok. Dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu depresan, yaitu menekankan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Yang kedua, ada stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Yang ketiga, ada halusinogen. Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut. Kurangnya pengendalian diri. Yang kedua itu konflik individu atau emosi yang belum stabil. Yang ketiga, terbiasa hidup senang atau mewah. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, motif ingin tahu. Yang keenam, adanya kesempatan. Yang ketujuh, sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah emosional dan mental. Adapun bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar adalah sebagai penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan tergantungnya sistem neurotransmitter pada susunan syaraf pusat di otak. Berbagai upaya untuk mengatasi perkembangan pecandu narkoba telah dilakukan, namun terbentur pada lemahnya hukum. Beberapa bukti lemahnya hukum terhadap narkoba adalah sangat ringan hukuman bagi pengedar dan pecandu. Bahkan, minuman beralkohol di atas 40% banyak diberi kemudahan oleh pemerintah. Sehingga perbandingan di Malaysia, jika kedapatan pengedar atau pencandu membawa 5 gram ke atas, maka orang tersebut akan dihukum mati. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini kita selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak kita sendiri. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, mari kita jaga dan awasi anak didik kita dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan kita untuk
untuk meneruskan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terrealisasikan dengan baik. Teman-teman sekalian, penggunaan narkoba sifatnya terlarang karena dapat membahayakan bagi tubuh. Selain itu, narkoba juga dilarang dalam agama dan aturan negara. Dan hal yang lebih membahayakan lagi yaitu kandungan yang terdapat di dalam narkoba memiliki zat yang membuat kecanduan. Jika sudah kecanduan, maka ketenangan dalam hidup tidak lagi dimiliki. Yang ada hanya kegelisahan yang akan menghantui para pengguna narkoba. Marilah kita berlomba untuk menghindarkan diri kita dari jeratan barang haram tersebut dengan cara menjauhkan diri kita, keluarga, dan lingkungan dari hal-hal yang akan memberi ruang dan jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan bertutur kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia dari kelas protokoler 4A.